warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ainul Yakin. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya tentang kesehatan dan keselamatan kerja. So, pada slide pertama, pengertian ruang kerja. Ruang kerja ialah tempat, baik secara tertutup maupun terbuka, berpindah atau tempat tiap di mana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki oleh tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha, di mana pada tempat tersebut terdapat sumber-sumber bahaya ataupun sumber risiko terjadinya kecelakaan. Pengertian pengertian K3 sendiri dapat ditinjau dari 3 sisi, yaitu secara filosofi, secara keilmuan, dan secara praktis. Secara filosofi, pengertian K3 merupakan suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmania maupun rohania tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, serta menjamin setiap hasil karya dan budayanya menuju masyarakat adil dan makmur. Lalu dari sisi keilmuan, K3 sendiri merupakan ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Lalu dari sisi praktis, K3 merupakan upaya perlindungan agar tenaga kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaan di tempat kerja, serta bagi orang lain yang memasuki tempat kerja maupun sumber dan proses produksi secara aman dan efisien dalam pemakaiannya. Ya, ini tadi tujuan K3 sendiri yang pertama adalah melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua adalah menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Dasar hukum K3 sendiri terdapat 2, yakni Pasal 5, Pasal 20, dan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang kedua adalah Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan pokok mengenai tenaga kerja, yang merupakan dasar hukum UU nomor 1 Tahun 1970. Lalu prinsip dasar pencegahan kecelakaan. Prinsip dasar pencegahan kecelakaan ialah hampir semua kecelakaan dapat dicegah dan diidentifikasi penyebabnya. Maksud dari kalimat ini adalah ketika terjadi sebuah kecelakaan itu tentu ada penyebabnya, dan faktor penyebab itu dapat diidentifikasi serta kedepannya dapat dipelajari atau dilakukan riset untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan yang serupa di kemudian hari. Faktor penyebab kecelakaan yakni dijelaskan dalam teori domino dapat diurutkan sebagai berikut. Yang pertama adalah kelemahan pengawasan oleh manajemen. Yang kedua adalah penyebab dasar. Yang ketiga adalah sebab yang merupakan gejala atau simptom, baik kondisi dan tindakan tidak aman. Dan yang selanjutnya adalah kecelakaan. Yang kelima adalah biaya kecelakaan. Lalu prinsip dasar pencegahan gangguan kesehatan. Prinsip dasar pencegahan gangguan kesehatan sendiri sama dengan prinsip dasar pencegahan kecelakaan, di mana hampir semua gangguan kesehatan yang terjadi dapat dicegah dan dapat diidentifikasi penyebabnya. Gangguan kesehatan itu dapat diidentifikasi penyebabnya, misalkan entah itu faktor lingkungan atau faktor kimia yang terjadi pada lingkungan kerja oleh tenaga kerja tersebut. Nah, kemudian dapat lalu yang lalu adalah faktor
penyebab kecelakaan. Faktor penyebab kecelakaan secara garis besar ada 3: beban kerja, lingkungan kerja, dan kapasitas kerja. Beban kerja sendiri terdiri dari fisik dan mental. Lalu lingkungan kerja. Lingkungan kerja baik secara fisika, kimia, biologi, ergonomi, psikologi yang terjadi pada lingkungan kerja itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah kapasitas kerja. Kapasitas kerja ini meliputi aspek-aspek dalam tenaga kerja itu sendiri, yakni pengetahuan dan keterampilan, kesadaran jasmani dan rohani, usia, status kesehatan atau gizi, dan jenis kelamin. Lalu metode pencegahan kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan. Ada 5 tahapan pokok, yakni pertama adalah organisasi K3, di mana anggotanya akan berbagi tentang penyelesaian masalah akibat K3. Lalu yang kedua adalah menemukan fakta atau masalah survei. Menemukan fakta dan masalah ini bisa menggunakan cara survei, inspeksi, observasi, investigasi, dan review rekod kecelakaan atau kecelakaan yang pernah terjadi di analisis. Yang ketiga adalah analisis, di mana dari hasil analisis ini dapat saja dihasilkan satu atau lebih alternatif pemecahan masalah ketiga itu sendiri. Yang keempat adalah pemilihan atau penetapan alternatif dan pemecahan. Lalu setelah alternatif pemecahan masalah itu sendiri ditemukan, tahap terakhir yakni pelaksanaan. Lalu International Labour Organization sendiri memiliki langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk menanggulangi kecelakaan akibat kerja. Yang pertama adalah pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana peraturan perundang-undangan ini mengatur jalannya ketika pada suatu negara itu sendiri. Yang kedua adalah standarisasi agar peralatan yang digunakan oleh tenaga kerja distandarisasi secara baik secara nasional maupun regional. Seperti pada Indonesia sendiri kita mengenal dengan SNI atau Standar Nasional Indonesia. Yang ketiga adalah inspeksi, di mana segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja kita harus inspeksi, baik itu mesin ataupun hal-hal alat-alat pelindung diri dan lain-lain. Yang keempat adalah riset teknis, medis, psikologis, dan statistik. Yang kelima adalah pendidikan dan pelatihan, di mana untuk membantu menambah wawasan tenaga kerja dalam melakukan kerjaan itu sendiri. Yang keenam adalah persuasi, dan yang nomor 7 adalah asuransi. Lalu adalah ketentuan pelanggaran dalam pasal 15 UU nomor 1 tahun 1970, di mana pasal 15 merupakan yang pertama, pelaksanaan ketentuan tersebut pada pasal-pasal di atas diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan. Lalu yang kedua, peraturan perundang-undangan tersebut pada ayat 1 dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan denda setinggi-tingginya yakni sebesar Rp100.000. Lalu yang terakhir, tindak pidana tersebut merupakan sebuah pelanggaran. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.